Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video yang ketiga ini, saya akan memaparkan bagaimana konsep mengelola kinerja tim beserta contoh dan analisis saya. Terima kasih kepada Ibu Dr. Sri Rosita SEMM selaku dosen pengampu manajemen kinerja. Baik, sebelum saya menjelaskan lebih lanjut, perkenalkan saya Naila Nurdela Rifa dengan NIM C1B023109 dari kelas R002 Prodi Manajemen. Baik, lanjut untuk memahami konsep dari manajemen kinerja tim ini. Untuk tim ini sendiri, artinya adalah kelompok yang bekerja sama secara terarah untuk mencapai tujuan tertentu yang sama. Lalu, proses-proses yang ada untuk mengelola kinerja tim yang pertama adalah perencanaan. Di perencanaan ini, kita menentukan tujuan, indikator kinerja, peran masing-masing anggota, serta strategi pencapaian target. Lalu, proses yang kedua adalah pemantauan, di mana di sini itu mengawasi progres kerja tim secara berkala untuk memastikan semuanya itu berjalan sesuai rencana. Lalu, proses yang ketiga adalah mengevaluasi hasil kinerja, menganalisis hambatan, dan menilai kontribusi tiap anggota. Lalu, proses yang terakhir yakni pengembangan adalah memberikan pelatihan, umpan balik, dan peluang belajar untuk meningkatkan kapasitas tim. Untuk tantangan dan solusinya, yang pertama itu tantangan dari komunikasi. Jadi kalau untuk komunikasi ini solusinya dengan menggunakan alat komunikasi. Kemudian tantangan yang kedua adalah ada konflik. Solusinya itu bisa dengan mengadakan mediasi. Ketiga itu tantangan adanya kurang motivasi. Solusinya yaitu dengan memberi penghargaan. Kemudian tantangan yang terakhir itu adalah target yang tidak realistis. Di sini solusinya bisa dengan melibatkan tim. Untuk pengelolaan kinerja tim, di sini saya mengambil contoh dari Timnas U20 dalam Mandiri Challenge. Jadi, dimulai dari pra atau persiapan turnamen, di sini Timnas Indonesia, yakni Timnas U20 yang dilatih oleh Indra Syafri itu, dipersiapkan untuk mengikuti ajang Mandiri U20 Challenge sebagai simulasi jelang Piala Asia U20 yang akan diadakan di China. Turnamen Mandiri Challenge ini berlangsung dari tanggal 24 hingga 30 Januari 2025 di Sidoarjo. Di sini Indonesia U20 bertanding melawan India, Suriah, dan Yordania. Nah, hasilnya itu Indonesia menang sekali dan kalah 2 kali saat lawan Suriah dan Yordania. Pasca turnamen, yakni saat mengetahui Indonesia kalah 2 kali, itu menuai kritik dari netizen. Ketua Umum PSSI yakni Erick Thohir itu menyatakan perlunya evaluasi dan peningkatan pembinaan jangka panjang. Sesuai dengan pengertian dari tim yakni untuk meraih tujuan yang sama, di sini tujuan Timnas U20 di Mandiri Challenge ialah selain untuk menang, yakni untuk menilai kualitas pemain dan menyesuaikan dengan kondisi pertandingan yang mirip dengan Piala Asia, termasuk jadwal istirahat dan peraturan pertandingan. Untuk perencanaan di sini, turnamen Mandiri U20 Challenge Series 2025 ini disusun oleh PSSI sebagai strategi persiapan Timnas U20 menuju Piala Asia 2025, serta mempersiapkan tim secara teknis dan mental. Untuk tahap pemantauan selama turnamen, performa tim ini dimonitor oleh pelatih, tim analisis, psikolog, pelatih fisik, dan tim manajemen. Dan indikator pemantauan ini diukur dengan meliputi performa individu, kerjasama tim, taktik permainan, serta fisik dan mental pemain. Selanjutnya, untuk tahap peninjauan, di sini setelah hasil buruk, yakni kekalahan Timnas U20 di 2 kali. Ya, lalu muncul kritik dari netizen dan analisis dari media yang tanyakan nih, bagaimana efektivitas strategi dan pelatih. Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI lalu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap hasil turnamen dan performa tim. Sehingga akhirnya itu Indra Syafri selaku pelatih Timnas U20 diberhentikan dari posisinya karena dinilai tidak memenuhi ekspektasi dalam membawa Timnas U20 tampil secara kompetitif. Lalu pada tahap terakhir yakni pengembangan itu
Erick Thohir menyatakan pentingnya pembinaan berkelanjutan dan regenerasi pemain sebagai strategi jangka panjang, sehingga itu fokus dialihkan ke peningkatan sistem pelatihan, lalu perekrutan pelatih yang baru, serta pembentukan skuad dengan pemain yang lebih siap secara mental dan teknis. Oke, selanjutnya saya akan menyampaikan bagaimana argumentasi saya terhadap proses serta kronologi yang telah saya jelaskan sebelumnya. Itu saya setuju kalau ketua PSSI yakni Erick Thohir itu mengganti pelatih setelah turnamen. Itu tindakan yang tegas. Tapi yang saya pertanyakan itu kenapa baru dilakukan setelah banyak opini dari media, banyak kritik dari netizen, serta setelah kalah itu baru dilakukan evaluasi mendalam. Jadi evaluasi itu menurut saya lebih baik dilakukan sejak awal, bukan menunggu tim kalah dulu baru bertindak. Jadi, kesimpulan yang bisa diambil itu proses manajemen kinerja Timnas U20 itu dimulai dari perencanaan lewat keikutsertaan dalam Mandiri U20 Challenge sebagai ajang simulasi jelang Piala Asia di China. Tujuannya adalah untuk menilai kualitas pemain dan menyesuaikan diri dengan kondisi pertandingan yang sesungguhnya. Meskipun sudah dipantau dan ditinjau selama turnamen, namun hasilnya menunjukkan kalau belum terlalu memuaskan, sehingga perlu dilakukan evaluasi dan pengembangan lebih lanjut agar timnas ini benar-benar siap di ajang Piala Asia yang akan diadakan di China. Baik, sekian saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.